Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Memberikan peramalan pada seluruh 4 kelompok murid dan menerima penghinaan tanpa amarah. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1744. Dengan satu sebutan sebagai Buddha, memberikan peramalan pada seluruh 4 kelompok murid, menerima penghinaan tanpa amarah, meyakini dan menerimanya dengan sukacita. Setiap bertemu orang akan bersujud padanya, menjalankan praktik tiada keakuan dan memberikan peramalan kalau setiap orang kelak akan mencapai kebudaan dikarenakan para makhluk dan Buddha adalah setara. Sangat sederhana, bisa dengan jelas memahaminya. Bodhisattva Sada Paributta, beliau selalu dalam kondisi batin yang tulus dalam menghadapi siapapun. Apakah Anda meninggalkan kehidupan duniawi? Anda membina diri? Dia selalu menghormati setiap orang yang ditemui, bersujud dan memuja memberkati. Kedepannya, mempraktikkan jalan bodhisattva. Semua orang akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Ini merupakan proses pembinaan diri dari Bodhisattva Sada Paributta. Kemampuan yang sebenarnya juga menjalin jodoh baik dengan semua orang. Juga berharap dapat fokus di dalam kerumunan orang banyak, membangkitkan semangat orang-orang untuk membina diri, memberikan sebuah jalinan jodoh yang baik kepada orang-orang. Jadi dia kemanapun ketika bertemu dengan orang akan bersujud. Jadi dengan satu sebutan sebagai Buddha, begitu bertemu orang, maka akan berkata, Anda bisa mempraktikkan jalan bodhisattva. Di masa mendatang, pasti akan mencapai kebudaan. Kemanapun akan memberkati orang lain untuk mencapai kebudaan. Dengan demikian sama saja dengan memberikan peramalan kepada semua orang. Buddha memberikan peramalan kepada muridnya, kalian semua yang membina diri di masa mendatang akan mencapai peramalan. Prinsip yang sama, jadi tidak peduli kemanapun, begitu bertemu orang, maka akan berkata demikian. Memberikan peramalan kepada orang untuk mencapai kebudaan. Tetapi ada orang yang begitu mendengarnya, melihatnya, lama-kelamaan akan timbul kebencian. Jadi menerima penghinaan, lalu menghinanya, memarahinya, meninju dan memukulnya, dan lain-lain. Akan tetapi, Bodhisattva Sada Paributta, batinnya sangat teguh, tidak ternoda oleh warna, wajah, dan suara orang. Jadi, dia masih saja tetap sama, nyaman, dan leluasa. Ketika ada yang ingin memukulnya, dia melompat sejauh-jauhnya. Masih saja tetap memberikan penghormatan dan bersujud. Tidak berani memandang rendah Anda, karena kedepannya Anda juga bisa mencapai kebudaan. Adalah sama seperti ini berkali-kali. Melakukan tindakan yang sama, kondisi yang sama saja menerima penghinaan, dia masih sangat bersukacita dan nyaman leluasa. Orang yang seperti ini, yang mana setiap kali bertemu orang akan memberikan sujud penghormatan padanya. Walau bagaimanapun perlakuan orang itu, ini merupakan menjalankan praktik tiada keakuan. Tiada keakuan sejenis ini. Kita semua orang mengetahui tentang tiada keakuan, tiada wujud. Apakah dapat melepaskan diri sendiri? Tiada wujud keakuan, sangat sulit. Bodhisattva Sada Paributta menjalankan praktik seperti ini. Tidak memandang rendah orang. Anda menghina saya, itu bukan bicara terhadap saya. Sikap Anda bukan benar-benar kepadaku.
Jadi segalanya tiada hubungan denganku. Tiada wujud keakuan ini menjalankan praktik tiada keakuan. Dengan ketulusan hatinya, tanpa henti melatih diri. Tanpa putus terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Memberikan peramalan semacam ini, siapapun itu, para praktisi, dia akan berdoa untuknya. Berdoa untuknya dalam menjalankan praktik bodhisattva. Mempelajari prinsip kebenaran dari Buddha. Pada akhirnya, mesti harus menjalankan praktik bodhisattva, melihat mereka mengenakan jubah monasti, ataupun melihat mereka sedang bersujud pada Buddha, ini adalah permulaan dari menjalankan praktik bodhisattva. Dia akan memuji mereka. Jadi, bisa dikatakan, satu hal adalah bodhisattva sada paributta melatih diri dengan praktik tiada keakuan. Menjalankan praktik tiada keakuan. Inilah yang harus kita pelajari. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa Anda mengerti untuk bersujud pada Buddha. Anda mengerti untuk mendengarkan sutra. Kita harus mengerti untuk menjalankan praktik bodhisattva. Hanya bisa bersujud pada Buddha dan mendengarkan sutra, namun tidak dapat menjalankan praktik bodhisattva. Dengan demikian, jarak dengan Buddha masih sangat panjang dan sangat jauh. Karena masih belum menjalankan praktik bodhisattva, yaitu masih belum mendekati jalan Buddha, masih sangat panjang. Jadi kita hendak mempelajari ajaran Buddha, jalan bodhisattva lah yang paling penting. Mari naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Biksu ini tidak secara khusus membaca atau melafalkan sutra. Sebaliknya, suka melakukan sujud penghormatan. Bahkan ketika melihat 4 kelompok murid dari kejauhan, ia akan mendekati mereka, bersujud hormat dan memuji mereka, seraya berkata demikian. Aku tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan semua. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Bagian depan dari sutra ini sudah pernah menyampaikan bahwa makanya Bodhisattva Sada Paributta sebenarnya beliau adalah tidak fokus pada membaca sutra, tidak fokus pada melantunkan, malah beliau lebih suka mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Secara nyata memasuki kerumunan orang banyak, secara nyata berhadapan dengan orang banyak, dan melakukan praktik menjalin jodoh, memberi pujian, dan memberikan berkatan bagaimanapun, dimarahi orang, dipukul orang, dan dia selalu menerimanya dengan sukacita. Inilah bagian dari pelatihan diri beliau. Karena di dalam batinnya, beliau telah sadar, tidak melekat akan bentuk dan rupa, namun dengan sungguh-sungguh ingin memberi inspirasi tentang kesetaraan sifat manusia. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai kebudaan, asalkan setiap orang mau berikrar untuk menapaki jalan bodhisattva. Pasti memiliki kesempatan untuk mencapai kebudaan. Ini adalah penghayatan beliau. Namun bagaimana agar dapat membimbing dan menuntun semua orang agar dapat memahami pada dasarnya setiap orang memiliki sifat Buddha? Pada zaman itu, kehidupan manusia sudah sangat memanjakan diri sendiri. Makanya dia juga mengharapkan supaya orang-orang secara langsung memberitahukan kepada mereka semua. Saya tidak berani memandang rendah kamu, karena kamu mampu berjalan di jalan bodhisattva. Orang yang mampu berjalan di jalan bodhisattva, secara alamiah mereka akan mencapai kebudaan. Dengan ikhlas dan tulus memberi penghormatan kepada mereka,
namun kalian adalah Buddha di masa yang akan datang, dan dengan ikhlas dan tulus bersujud hormat. Makanya biksu ini melakukan praktik pelatihan diri yang demikian. Seperti yang telah kita katakan, di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Ketika saya berjalan dengan 2 orang, kedua orang tersebut adalah guru saya. Yang satu adalah mitra bajik yang akan mengajari saya, dan satunya lagi adalah orang yang mengucapkan kata-kata jahat dan bertindak buruk. Mitra bajik mengajarkan saya hal baik, mengajarkan saya melakukan hal yang benar. Dia adalah orang mulia dalam hidup saya. Tentu saja saya harus memberi hormat kepadanya. Yang satunya lagi adalah orang yang menunjukkan perbuatan jahat dan penampilan buruk, atau meminta saya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Saya harus bersikap teguh. Mereka menguji keteguhan saya. Saya menghormati mereka, namun tidak melakukan hal yang mereka ajari, melainkan menjaga batin saya dengan baik. Maka orang tersebut akan tahu bagaimana memilih. Jadi, dia juga guru saya. Dapat membuat saya paham bagaimana bermawas diri. Oleh karena itu, Sadapaributta tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya, dalam batinnya dengan tulus berterima kasih. Kita benar-benar harus ingat mentalitas pelatihan diri yang benar ini. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Aku tidak berani meremehkan engkau sekalian. Kalimat ini harus disimpan di dalam batin kita. Terhadap siapapun, jika kalimat ini disimpan di dalam batin kita, tidak peduli apapun ekspresinya, kita dapat menimbulkan pikiran ini, saya tidak berani meremehkan kamu. Karena kamu juga akan mencapai kebudaan, melihat semua makhluk ibarat melihat Buddha. Oleh itu, menghormati semua makhluk bagaikan menghormati Buddha. Melatih diri seperti ini. Selanjutnya, naskah sutra ini, kita perlu bersungguh hati membacanya. Di antara 4 kelompok itu, sebagian ada yang timbul amarah karena memiliki batin tidak murni. Mereka mencaci maki dengan kata-kata kasar, seraya berkata, "Dari mana datangnya biksu yang tidak punya kebijaksanaan ini?" Berkata sendiri, "Aku tidak meremehkan engkau sekalian dan memberikan peramalan kepada kamu, bahwa kelak akan mencapai kebudaan." Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Kamu datang dari mana? Maksud dari bagian naskah sutra ini, kita hendaknya lebih memahaminya. Intisari dari naskah sutra berkata demikian rupa. Dharma sejati atau benar, dharma mirip secara perlahan-lahan menjauh. Semasa di dunia, Buddha sendiri yang mengajarkan, inilah dharma sejati atau benar. Dekat dengan Buddha, mendengarkan dharma, dharma haruslah dipraktikkan secara langsung. Dipahami, setelah Buddha mencapai pariniwarna, pada 1000 tahun pertama semuanya masih giat bersemangat. Demikianlah yang kudengar. Buddha berkata demikian. Para biksu dan praktisi senior juga meneruskannya demikian. Jadi semuanya benar-benar percaya dan terus diwariskan. Selama 1000 tahun adalah dharma benar. Sama halnya juga dengan dharma mirip. Sebelumnya ketika Sang Buddha masih hidup, banyak praktisi senior yang mewariskan dharma dari mulut ke mulut. Mendengarkannya, pada saat itu ribuan tahun yang lalu Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di dunia. Membabarkan dharma di tengah kerumunan orang banyak.
Pada saat itu, bagaimana mereka melatih diri, sangat dihormati oleh semua orang. Saya saat ini juga hendaknya menerima dharma seperti ini. Dengan sungguh-sungguh menyucikan tubuh ini, hati ini. Namun ini sudahlah ribuan tahun yang lalu. Mendengar, meneruskan, selama 1000 tahun mereka meneruskannya. Apakah benar-benar akurat? Apakah terdapat penyimpangan bahkan sehelai rambut pun? Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Maka kita sudah mengalami penyimpangan di periode Dharma Mirip. Apalagi Dharma Mirip juga sudah berlalu. Bagaimana dengan demikianlah yang kudengar, demikianlah aku membina diri, aku mempraktikkan. Pada era kemunduran Dharma, ketika era Dharma Mirip berubah menjadi era kemunduran Dharma, Dharma Buddha akan hilang. Setelah lebih dari 2000 tahun, Dharma Buddha yang sejati sesungguhnya akan menjauh. Yang tersisa adalah peninggalan dari periode Dharma Mirip. 1000 tahun yang lalu, tidak ada Buddha. Semua orang sangat merindukannya, sehingga membangun rupang Buddha. Pada rupang Buddha ini, setiap orang menghormatinya. Menghormati Buddha bagaikan Buddha masih di sini. Melihat rupang mirip dengan Buddha masih di dunia. Oleh karena itu sangat populer dan banyak dibuatkan rupang Buddha di mana-mana. Membangun wihara, maka terdapat sangat banyak wihara. Rupang Buddha, membangun pagoda, semua terjadi pada era itu. Sangat populer dan inilah Dharma Mirip. Dan semua bangunan itu ataupun rupang Buddha, gambaran pada masa itu, dengan ini terbawa ke era kemunduran Dharma. Gambaran itu masih ada. Sepertinya Dharma Buddha berhasil diwariskan, namun ajarannya sudah berubah. Rupang Buddha dan wihara juga rusak, maka akan menjadi hancur. Ketika tiba di era kemunduran Dharma, saat ini kita dari era Dharma Mirip masuk ke era kemunduran Dharma. Maka di tempat Dharma Buddha berada sudah menjadi peninggalan kuno. Termakan usia dan tidak terawat. Sudah hancur. Sekarang dijadikan tempat pariwisata. Jalan sutra, terdapat sangat banyak jalan sutra. Perjalanan dari Dunhuang ke India. Banyak ditemukan patung yang dibangun di gunung. Asalkan itu gunung batu, seluruh gunung batu dibuatkan terowongan. Pada setiap terowongan yang berhasil dibuka, selalu menemukan rupang Buddha, rupang Bodhisattva. Jadi kita sekarang sering melihat ada orang mengantar ke sini. Ini adalah rupang Buddha kuno dari Dunhuang. Sangat banyak. Setiap rupang tidak sama. Bentuknya berbeda-beda. Bentuk Bodhisattva tidak sama. Juga ada yang berbentuk cerita. Meskipun tidak lengkap, meskipun rupang-rupang itu sudah berkarat dan rontok, ataupun sudah dirusak, tetapi dianggap sebagai harta karun. Patung, gambar, seperti ini terus-menerus hingga sekarang menjadi sangat populer. Dibeli sebagai hadiah untuk diberikan kepada orang. Ini adalah proses perjalanan Dharma Buddha. Sekarang yang bisa kita lihat adalah gambar dan rupang yang sangat banyak. Kehidupan patut disayangkan, waktu berlalu dengan begitu saja. Sang Buddha selama lebih dari 2000 tahun, kita praktisi ajaran Buddha di saat ini yang berkeyakinan benar masih tetap menghormati dan meyakini, tetapi bukan dengan membangun rupang Buddha
untuk dihormati dan diyakini. Adalah dalam filosofi kita, Sang Buddha adalah yang maha tersadarkan di seluruh alam semesta. Dari saat tercerahkan itu, pencerahan dalam sekejap berpadu menjadi satu dengan langit dan bumi. Pemikiran itu kita juga sangat menghargai. Sang Buddha tidaklah mudah memahami dan menghayati dalam sekejap, berpadu dengan alam semesta. Datang ke dunia, membabarkan prinsip kebenaran sejati. Dalam hati kita selamanya adalah seperti ini. Jadi, rasa hormat bukan dengan membangun rupang. Sebagian orang menyembah Buddha, memohon Buddha memberikan berkah, agar segala hal sesuai dengan keinginannya. Berkah harus diciptakan oleh diri sendiri. Semua hal sesuai dengan keinginan harus melihat apakah di masa lalumu. Apakah ada buah sebab dan kondisi semua hal sesuai keinginan? Jika tidak ada, hanya memohon, mana mungkin bisa mendapatkan? Singkat kata, kita tidak boleh percaya tahayul. Periode Dharma sejati dan Dharma mirip telah berlalu. Karena kehilangan haluan, para makhluk memiliki karma berat. Lahir dalam periode kemunduran Dharma, di mana Dharma sejati dan Dharma mirip semakin tidak jelas dan menjauh. Berharap bisa mendapatkan seorang guru pembimbing untuk membantu kita ke arah jalan benar. Sebagai praktisi hendaknya menegakkan jalan agar dapat menyadari dan memasuki yang paling menakjubkan. Naskah sutra yang akan dibahas sekarang adalah Dharma benar. Dharma mirip telah lenyap, yaitu telah berlalu. Sudah berlalu untuk jangka waktu yang panjang. Waktu yang jika dihitung dengan waktu orang awam sudah sangat panjang. Sekarang adalah di era kemunduran Dharma. Orang-orang pada era ini sudah kehilangan haluan. Para makhluk memiliki karma berat. Karena pembimbing haluan dari kapal kita, manusia, telah hilang. Lautan luas tanpa tepi. Dari mana datang dan hendak kemana pergi? Karena pembimbing haluan yang akan menuntun para makhluk berjalan ke depan telah hilang. Sekarang masa depan para makhluk tidak jelas. Dari mana datang dan hendak kemana pergi? Hari ini ada peristiwa begini. Menit berikutnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika terjadi, bagaimana kita menghadapinya? Seperti di dalam mimpi saat tertidur, apa yang dimimpikan oleh kita? Itu di luar kendali orang bermimpi. Kondisi yang terjadi dalam mimpi adalah di luar kendali kita. Katakanlah, saya tidak mau mimpi seperti ini. Saya tidak mau kondisi ini. Tidak terkendalikan. Jadi, hidup ini seperti mimpi. Mimpi bagaikan kehidupan. Di periode kemunduran Dharma, makhluk hidup berada dalam kondisi mabuk seperti dalam mimpi. Kita memiliki Dharma Buddha untuk membimbing kita. Jadi, kita harus sangat hormat dan membangkitkan rasa hormat di dalam hati kita. Dharma Buddha adalah untuk membimbing kita, mengajari kita bagaimana terlibat dalam praktik kita, dan bagaimana menghadapi dunia ini. Jadi, kita lahir di era kemunduran Dharma karena kita memiliki karma yang berat. Maka kita semua sudah berada dalam kemunduran Dharma, lahir di era kemunduran Dharma. Bahkan, jika kita mendekati Dharma Buddha, ini adalah era kemunduran Dharma. Kita telah lahir di era ini. Jadi, di mana Dharma sejati dan Dharma mirip semakin tidak jelas dan menjauh. Era Dharma sejati dan Dharma mirip telah menghilang. Mereka tampak sangat jauh dari kita.
berharap bisa mendapatkan seorang guru pembimbing untuk memandu kita ke arah jalan benar. Sekarang kita hanya bisa berharap. Jika kita ingin menuju ke arah dharma mirip dan dharma sejati, kita selalu membutuhkan seorang pembimbing. Guru pembimbing untuk memimpin kita, membimbing kita ke arah jalan yang benar. Kita tidak boleh menyimpang lagi. Sebagai praktisi, hendaknya menegakkan jalan agar dapat menyadari dan memasuki yang paling menakjubkan. Hanya dengan bekerja keras dan merenungkan bahwa benda dan urusan manusia semuanya berada di dalam dharma. Jika kita melupakan dharma dan memperlakukan manusia dan peristiwa seperti makhluk awam, kita akan memperoleh banyak masalah, mengakumulasi ketidaktahuan, dan meningkatkan kerisauan. Ini adalah makhluk awam. Di antara makhluk hidup yang tak terhitung, jika kita dapat bertemu dengan dharma dan memiliki sedikit pemahaman setelah mendengarnya, kita harus dengan bersungguh-sungguh menjunjungnya. Sebagai praktisi, hendaknya menegakkan jalan agar dapat menyadari dan memasuki yang paling menakjubkan. Jika kita berpegang teguh pada jalan ini, kita akan mampu menangani masalah manusia. Begitulah penderitaan kehidupan manusia. Mereka yang tersesat akan menjadi sangat jauh dari Dharma Buddha. Jika batin kita berada dalam Dharma, kita dapat membedakan apakah seseorang itu mengarah pada prinsip kebenaran, apakah ada mengarah kepada prinsip sejati, ataupun mereka berbalik dan menjauh. Dengan berada di jalan ini barulah kita dapat melihat apakah kita mendekat atau malah pergi meninggalkan jalan. Ini adalah mengapa kita harus dengan sangat dekat dengan Dharma dan bersungguh hati dalam Dharma. Jika kita mampu membuktikan Dharma dengan hal ini, kita melakukannya dan terbukti, maka batin kita tidak akan tergoyahkan lagi. Dengan demikian, kita dapat menyadari dan memasukinya, mampu memasuki Dharma ini, serta membuktikan segalanya, disebut sebagai menakjubkan, yakni menakjubkan batin pencerahan kita harus teguh. Kondisi apapun tidak akan membuat kita goyah, menghadapi makhluk hidup yang banyak sekali, serta generasi yang rumit. Akan tetapi, karena sudah datang, terimalah dengan senang hati. Karena saya telah mengenal prinsip kebenaran, kondisi demikian laksana sada paributa, menyadari dan memasuki yang paling menakjubkan. Jika kita memiliki cara menyadari dan memasuki wujud tanpa keakuan, mempraktikkan tiada keakuan, ini merupakan hal yang paling menakjubkan. Jadi bab ini mengungkapkan bahwa orang-orang yang mampu memperoleh pencapaian adalah langka. Sulit sekali untuk memahami dan memasukinya. Jika kita mampu mengetahui, bab ini adalah bab Bodhisattva Sadapaributta, telah mulai membimbing kita untuk menggunakan sikap yang demikian ketika menghadapi para makhluk, mengungkapkan bahwa orang-orang yang mampu memperoleh sebenarnya juga tidak begitu sulit. Pembinaan diri tidak sedalam itu, bukan tentang menghabiskan sepanjang hari pada tempat tersebut, membaca sutra, melafal, dan memuja, masuk ke tengah orang banyak mampu untuk melatih batin kita. Melatih hingga tiada seorang pun yang dapat membuat batin kita goyah. Inilah menakjubkan. Ini telah mengungkapkan makna menyadari. Orang yang telah tersadarkan adalah sangat langka. Sulit sekali untuk memahami dan memasukinya.
telah menyadari merupakan hal yang sangat langka. Orang yang ingin mencapai pencerahan sejati sungguh bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, naskah sutra kembali mengatakan, di antara 4 kelompok itu, sebagian ada yang timbul amarah karena memiliki batin tidak murni. Dalam 4 kelompok murid itu, sebagian ada yang timbul amarah. Mereka adalah orang-orang yang batin masih melekat pada ikatan duniawi dan tidak murni. Pada zaman itu, yaitu periode Dharma mirip dan masa kemunduran Dharma, hati manusia sudah mulai kabur. Meskipun mereka menjalani praktik pembinaan diri, namun banyak yang sudah menyimpang ke arah duniawi. Oleh karena itu, kehidupan para biksu seringkali dilakukan dengan sembarangan. Dalam 4 kelompok murid itu adalah para biksu, biksuni, serta umat perumah tangga, yaitu upasaka untuk pria dan upasika untuk wanita. Meskipun umat perumah tangga, tetapi mereka belajar Dharma Buddha. Inilah yang disebut 4 kelompok murid. Sebagian ada yang timbul amarah. Ada orang yang hanya dengan melihat bodhisattva Sadapaributta, di dalam hatinya timbul perasaan tidak senang. Mereka berkata, "Ayah, orang gila ini datang lagi." Dia bahkan tidak tahu kalau orang-orang sedang mencaci makinya dan tidak tahu benar dan salah. Oleh karena itu, bagaimanapun orang memarahinya ataupun memperlakukannya, dia tampaknya tidak bisa membedakannya. Banyak orang yang meremehkannya, namun beliau tidak peduli sama sekali. Jika mereka melihatnya, semakin mereka melihat bodhisattva Sadapaributta, semakin timbul rasa tidak suka. Mereka selalu memperlakukannya dengan sikap merendahkan, sehingga orang-orang ini selalu timbul amarah. Sebagian ada yang timbul amarah, melihatnya saja membuat mereka merasa benci. Mereka merasa jengkel, ingin mencaci makinya, bahkan ingin memukulnya. Inilah di dalam 4 kelompok murid ini, yang bahkan tidak dapat mentolerir satu orang pun. Pikiran mereka dengan mudah bergejolak hanya karena melihat sesuatu yang tidak disukai. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang batin masih melekat pada ikatan duniawi dan tidak murni. Ini adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mereka semakin terjerat di dalam keterikatan duniawi. Meskipun 4 kelompok murid ini menjalani praktik pembinaan diri, namun tubuh dan batin mereka tetap tidak murni. Inilah 4 kelompok murid itu. Jadi, 4 kelompok itu dengan hati penuh amarah akan mencaci maki dan memukulnya. Akan tetapi, bodhisattva dengan kekuatan kewelas asihan dan kesabarannya tetap memberikan peramalan akan pencapaian kebudaan bagi semuanya. Demikianlah bodhisattva Sadapaributta dengan kekuatan kewelas asihan dan kesabarannya tetap memberikan peramalan akan mencapai kebudaan bagi semuanya. Dia tetap penuh kasih dan sangat sabar dan akan memberitahu kepada semua orang, "Diberkatilah kalian, kamu juga akan menapaki jalan bodhisattva dan kamu juga akan bisa mencapai kebudaan." Mengutuk dan memukuli saya membantu pencapaian saya. Di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Baik atau buruk, semua adalah guru saya. Pemikiran seperti ini yang digunakan
untuk menghadapi orang-orang yang mencaci makinya, sehingga ia tetap dengan sukacita menerimanya. Jadi, Bodhisattva Sadapaributta dengan kekuatan kewelas-asihan dan kesabarannya memberikan peramalan bahwa 4 kelompok ini juga akan mencapai kebudaan. Jadi, sutra itu mengatakan lagi, mereka mencaci maki dengan kata-kata kasar seraya berkata, dari mana datangnya biksu yang tidak punya kebijaksanaan ini? Orang-orang itu terbiasa untuk kehilangan arah yang benar, malah memarahi orang-orang yang menekuni arah yang benar, mengatakan dari mana datangnya orang bodoh ini. Orang ini sebenarnya berasal dari mana? Dari manapun dia berasal, kita tidak tahu. Begitu ceroboh, sehingga hati pun tidak senang. Orang ini berasal dari mana? Orang-orang itu terbiasa untuk kehilangan arah yang benar. Keempat kelompok umat Buddha ini sudah tersesat, sehingga mereka tidak tahu proses pelatihan spiritual yang dijalani pihak lain, malah memarahi orang yang menekuni arah yang benar. Seseorang tersesat tetapi tidak menyadarinya, malah berbalik mencela orang yang sedang menjalani jalan spiritual. Sikap tanpa ego ini tercermin dalam 3 aspek. Ucapan yang memuji orang lain, tubuh mempraktikkan sujud hormat, dan hati yang menjalankan praktik tanpa ego. Ketika menghadapi orang lain, hati selalu berniat baik, mulut selalu mengucapkan kata-kata yang baik, dan tubuh selalu bersujud. Namun, yang dihormati bukanlah patung yang diukir, melainkan setiap orang. Karena semua orang di masa depan akan mencapai kebudaan. Selama seseorang menjalani kehidupan dengan kebajikan dan disiplin, ia dapat menjadi Buddha. Yang dipuja sebenarnya adalah Buddha di masa depan, sebab keyakinannya menyatakan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi Buddha sejati. Oleh karena itu, dengan ketulusan dari hati, penghormatan melalui tubuh, dan penghormatan melalui ucapan, seseorang dapat mempraktikkan jalan spiritual dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat. Namun, kebanyakan orang tidak memahami atau menyadari hal ini. Berkata sendiri, aku tidak meremehkan engkau sekalian dan memberikan peramalan kepada kami bahwa kelak akan mencapai kebudaan. Ini menyatakan perkataan dari Sadapaributta. Aku tidak berani meremehkan engkau sekalian sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan semua. Berkata sendiri, aku tidak meremehkan engkau sekalian dan memberikan peramalan kepada kami bahwa kelak akan mencapai kebudaan. Mereka berpikir, memangnya kamu datang dari mana? Orang ini datangnya dari mana? Mengapa demikian? Mengapa begitu gegabah? Begitu gampang memberikan peramalan kepada kami? Kita adalah pembina diri. Kita tidak perlu orang gila seperti kamu, yang tidak takut dicaci maki dan dipukul. Tetap bersemangat, tanpa pernah redup, dengan ketekun. Bersujud hormat kepada orang lain, memberi pujian kepada orang lain, meramalkan kelak kami akan mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan adalah peramalan oleh Buddha, bukan Anda. Mereka meremehkan dia dengan pemikiran seperti ini. Ini adalah bagian dari kalimat sutra. Menyatakan perkataan dari Sadapaributta, mereka meremehkan, sangat meremehkannya. Aku tidak butuh berkat darimu. Aku tidak mau berkatmu. Berkatmu itu tidak berguna bagiku. Berkat yang aku cari adalah dari Buddha yang berpahala.
Ini adalah sikap dari 4 kelompok murid, para biksu dan lainnya. Sikap pikiran mereka adalah, kamu Sadatari buta, memberi peramalan kepada saya. Ini pencapaian yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi saat ia mengatakan, tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan semua. Memberi peramalan ini kepada kami tidak ada gunanya. Tapi bagi Sadatari buta, membina diri sangatlah sederhana, cukup demikian. Melupakan kepentingan diri sendiri dalam memberi manfaat bagi orang lain, di dalam diri menyimpan pemahaman dari tidak meremehkan. Telah melupakan diri sendiri, menjalankan praktik tanpa keakuan. Dalam batin selalu menyimpan sebuah niat pikiran. Niat pikiran ini yaitu tidak meremehkan orang lain. Karena setiap orang bisa mencapai kebudaan, ini adalah pasti. Meyakini Buddha, meyakini secara mendalam apa yang dikatakan oleh Buddha. Batin Buddha dan para makhluk tiada berbeda. Buddha dan batin kita dengan batin para makhluk tiada berbeda. Buddha bisa mencapai kebudaan. Saya juga akan bisa mencapai kebudaan di masa mendatang. Mereka semua bisa mencapai kebudaan, sehingga saya harus memberi hormat kepada semua orang, memberkati mereka mencapai kebudaan terlebih dahulu. Ini bukan demi kepentingan diri sendiri, ini demi manfaat bagi orang lain. Ini berasal dari batin mendalam, tidak meremehkan orang lain. Ini merupakan dunia batin dia. Sehingga kita harus membina diri. Pada proses pelatihan diri Buddha, niat pikiran yang sangat sederhana menghadapi orang yang sangat rumit, setiap orang memegang teguh satu niat pikiran, satu arah tujuan, tidak ada yang kedua. Sangat sederhana, niat pikiran yang sederhana, sehingga semua orang harus bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tindakan kita, dalam berbicara, semuanya merupakan pelatihan diri. Jika tidak berhati-hati, kita akan menciptakan karma, sehingga berharap semua orang bisa mawas diri, senantiasa lebih bersungguh hati.